Halo guys, bertemu kembali di Dopokan Film. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Don't Breathe 2. Film Don't Breathe 2 menceritakan kisah orang buta bernama Norman Nordstrom yang bersembunyi selama bertahun-tahun di sebuah pondok terpencil. Ia merawat dan membesarkan seorang gadis yatim piatu dari kebakaran rumah. Di situasi yang tenang, tiba-tiba saja sekelompok penculik muncul dan mengambil gadis tersebut. Hal itu memaksa pria buta ini untuk meninggalkan tempat persembunyian dan menyelamatkan gadis tersebut. Seperti apa keseruan saat Norman menyelamatkan anak kesayangannya itu? Berhasilkah ia? Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah rumah besar yang terbakar hebat, dan terlihat ada salah satu anak kecil perempuan yang dia adalah korban kebakaran di rumah tersebut. Tak lama dia pun jatuh pingsan. 8 tahun kemudian si anak kecil perempuan itu pun sekarang sudah menjadi remaja. Ya, dia bernama Phoenix. Terlihat dia sedang bersembunyi dari sesuatu yang ternyata dia sedang diburu oleh seekor anjing yang bernama Shadow. Dia berusaha lari sekuat tenaga untuk menghindar dari kejaran anjing. Setelah melewati pagar kawat, dia menemukan sebuah senjata. Namun tiba-tiba saja ada seseorang tepat di belakangnya. Ternyata dia adalah ayah angkatnya Phoenix, Norman. Sang ayah sedang mengajarkan Phoenix untuk bisa bertahan hidup dari situasi bahaya. Mereka hidup di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan, dan mereka hanya tinggal berdua saja di rumah tersebut. Norman juga kehilangan salah satu putrinya yang sudah tewas. Dia sangat protektif kepada Phoenix, bahkan untuk keluar rumah saja dia melarangnya. Dan kebetulan juga dia adalah mantan anggota Navy SEAL, salah satu pasukan khusus di Amerika. Dia tahu cara untuk bertahan hidup di kondisi apapun. Ayahnya itu menginginkan Phoenix menjadi wanita yang tangguh. Sampai pada suatu hari datang seseorang yang bernama Hernandez. Ayahnya adalah penjual tanaman yang akan dibawa ke perkotaan. Dalam beberapa bulan sekali ayahnya menjual tanaman tersebut. Hernandez ini seperti sudah berlangganan kepada dia, dan biasanya Hernandez suka mengajak Phoenix untuk pergi ke kota hanya untuk jalan-jalan melihat dunia luar. Walaupun tidak mudah meminta izin kepada ayahnya, tapi Hernandez sendiri sangat peduli terhadap Phoenix. Di usia yang masih remaja pastinya ingin sekali melihat dunia luar. Di satu sisi Hernandez ada benarnya. Ayah juga harus mengerti keadaan Phoenix yang sudah remaja. Dan ayahnya pun mengizinkan dia, lalu mereka pun pergi. Bukan tanpa alasan guys. Ayahnya sangat ketat dan sangat menjaga Phoenix karena di daerah tersebut sedang marak-maraknya jual beli organ tubuh manusia. Dan dampaknya banyak kejahatan penculikan orang-orang yang sangat meningkat di kota tersebut. Mereka hanya diberi izin sebelum sore hari, mereka sudah harus pulang. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, mereka pun bergegas pulang. Namun sebelum pulang, Phoenix meminta izin ke toilet. Namun ternyata di sana sudah ada seorang pria misterius yang sudah menunggunya. Tapi untungnya Phoenix membawa Shadow. Pria tersebut pun tak berani mengganggunya dan membiarkan dia pergi. Akan tetapi mereka membuntuti mobil yang dibawa oleh Hernandez, dan mereka pun sampai di rumah. Hernandez juga langsung pamit pulang. Di tengah perjalanan, Hernandez yang akan kembali pulang, dia dihadang oleh orang yang sama yang waktu siang ada di dalam toilet. Adu mulut pun terjadi. Namun setelah Hernandez kembali ke mobilnya, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Dan tiba-tiba saja sudah ada seseorang yang ada di dalam mobilnya. Dia diikat lalu dihantam palu berkali-kali sampai dia pun tewas. Berpindah ke rumahnya Phoenix bersama ayahnya. Shadow merasakan ada sesuatu yang aneh. Kemudian Shadow malah keluar rumah saat Norman akan memberikan makan kepadanya. Norman memberikan panggilan makan kepada Shadow, namun anjing itu tak juga datang. Dia memutuskan untuk mencari anjingnya di luar. Namun karena matanya buta, dia tak sadar kalau sudah ada orang asing di rumahnya. Lalu dia pun keluar untuk mencari anjingnya. Ternyata orang-orang itu mencari Phoenix yang akan mereka culik. Tapi untungnya Phoenix yang ada di kamarnya sadar kalau itu bukanlah ayahnya. Dia langsung bersembunyi di bawah ranjang. Sejauh ini dia berhasil bersembunyi, tapi mereka masih tetap mencari keberadaan Phoenix. Di sisi lain, Norman yang sedang mencari anjingnya, dia malah mendapatkan Shadow yang sudah tewas dibunuh. Dan dia sadar kalau itu adalah sebuah jebakan, dan langsung ingat kepada Phoenix yang sendirian di rumah. Dalam persembunyiannya, Phoenix mencoba kabur melalui pintu. Sayangnya, dia malah ketahuan oleh si penculik. Dan tiba-tiba saja ayahnya langsung menghadang di balik pintu. Ayahnya menyuruh Phoenix untuk lari ke sebuah kotak besi yang ada di ruangan bawah tanah. Dia berhasil masuk dan mengunci pintunya di dalam.
karena udara yang sangat sedikit membuat dia malah pingsan di dalam kotak tersebut. Mereka bertiga berpencar untuk mencari Norman yang sudah terluka karena terkena sabetan palu. Mereka belum tahu kalau ayahnya Phoenix adalah mantan pasukan khusus dan sepertinya mereka salah mencari korban, guys. Dan salah satu dari mereka pun ada yang terkena serangan. Mulut dan hidungnya dilem besi, guys, yang buat dia tak bisa bernafas. Lalu datang temannya yang menolong dia dan membolongi pipinya agar udara bisa masuk. Phoenix yang masih di dalam kotak besi itu pun akhirnya tersadar setelah kotak besi itu diisi air oleh salah satu penculik dan hampir penuh, dengan maksud agar Phoenix keluar dari kotak tersebut. Satu persatu Norman menghajar mereka. Tak lama datang kedua temannya lagi. Dia adalah Raylan, yang juga membawa seekor anjing. Norman berhasil mengeluarkan Phoenix yang ada dalam kotak besi. Sementara di luar sana, mereka mencoba mendobrak masuk ke ruangan tersebut. Namun mereka hanya menemukan temannya yang telah tewas terbakar. Mereka terus memburu Phoenix dan ayahnya. Dan mereka pun menemukan Phoenix dan ayahnya yang sedang bersembunyi. Dan salah satu si penculik itu ternyata adalah ayah kandungnya Phoenix yang asli, guys. Dia memperlihatkan kesamaan rambut yang sama dengan Phoenix dan itu membuat Phoenix jadi bingung sekarang. Raylan pun bercerita 8 tahun lalu ada kebakaran di rumah mereka dan polisi menyalahkannya. Dia bahkan gak tahu apakah Phoenix masih hidup atau tidak. Dari situ dia yakin Norman menemukan Phoenix dan menyimpannya. Terlihat masa lalu ketika Norman pernah mendengar sebuah berita tentang sebuah pabrik sabu-sabu di rumahnya Raylan yang terbakar dan polisi berhasil menangkap Raylan. Lalu terlihat saat ketika Phoenix berkunjung ke rumah lamanya, ternyata suara misterius itu dari suara Raylan yang mengetahui kedatangan Phoenix. Ketika ingin menghabisi Norman di luar rumah, tiba-tiba Norman melawan balik dan berhasil meloloskan diri. Mereka menyadari kalau Norman berhasil kabur. Ketika Phoenix dibawa oleh Charlie, Phoenix mengambil garukan tanaman dan menusuknya ke kaki Charlie. Perbuatannya membuat Charlie mengejarnya. Namun tiba-tiba dia dipukul oleh Norman yang lalu ditusuk dengan garukan tanaman kecil. Dan dia pun dihabisi dengan sekop hingga tewas. Sambil Phoenix meneriaki Norman untuk berhenti, teriakan itu didengar Raylan kawan-kawan yang sontak kembali masuk ke dalam. Lalu melihat Charlie tewas dan mengetahui kalau Norman dan Phoenix kabur masuk kembali ke rumah. Budi yang pernah melihat jaketnya Norman dengan bekas darahnya di garasi, membuat dia mengambilnya dan memberikannya kepada Raylan. Lalu jaketnya digunakan ke anjingnya supaya bisa melacak Norman. Ketika Norman membuka pintu menuju loteng, Phoenix menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Namun mereka pun cekcok. Dan tiba-tiba datang anjing Raylan yang mengejar Norman hingga Norman kabur masuk loteng. Singkat cerita, Norman berhasil memblokir terkaman si anjing dengan pagar kawat. Norman ingin menembaknya, namun memutuskan untuk tidak menembaknya. Sementara itu, Phoenix yang kabur masuk ke kamar membuat dia menyelinap keluar rumah dengan pijakan kecil di sekitarnya. Sampai akhirnya dia bisa menuruni rumah dengan pipa. Phoenix yang tidak ingin kembali ke ayah angkatnya dan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dia disekap oleh temannya Raylan, sebut saja namanya Dodi. Setelah berhasil memasukkan Phoenix ke mobil, Raylan pun melempar bom molotov ke rumahnya Norman, begitu juga si Budi. Norman menyadari kalau mereka membakar rumahnya. Dan dia mendengar suara anjing Raylan yang disekap, seakan dia mau minta tolong. Norman pun melepasnya dan dia pun kabur. Begitu juga si Norman yang berhasil lolos dari api. Beralih ke Phoenix yang dibawa ke sebuah hotel kosong. Setelah Phoenix terbangun, Raylan menyambutnya dan mereka ngobrol-ngobrol. Raylan memberitahu kalau nama asli Phoenix adalah Tara dan semua yang dikatakan ayah asuhnya itu bohong. Setelah mengetahui itu, Phoenix mau pergi ke penampungan Covenant dan Raylan pun membiarkannya untuk pergi. Terlihat Phoenix bertemu dengan anak buahnya Raylan di tangga.
Ketika dia ingin membuka pintu, dia mendengar suara-suara nyanyian terbang burung, seperti Phoenix yang suka nyanyikan. Dan ternyata itu adalah ibunya yang masih hidup yang bernama Josephine. Josephine pun memperlihatkan foto-foto sejak dia hamil dan saat Phoenix masih bayi. Tiba-tiba dia batuk dan mengeluarkan darah. Setelah Phoenix meminum gelas jus jeruknya, Josephine menjelaskan kalau api yang membakar rumah mereka dulu mengakibatkan bagian dalam tubuhnya terbakar. Dia juga memberitahu kalau dia dan Raylan punya bisnis membuat sabu-sabu di basement rumah saat itu. Dia juga sedang sekarat, gara-gara asap dari bahan kimia meracuni darahnya dan merusak jantung. Jadi dia membutuhkan jantung yang baru dari pendonor yang sesuai dan harus jantung dari kerabat terdekat, yaitu Phoenix sendiri. Phoenix pun menyadari kalau jus jeruknya diberi serbuk aneh. Lalu dia melihat ada meja operasi dan dia pun pingsan. Kembali ke Norman yang didatangi oleh anjingnya Raylan. Norman merasakan ada mobilnya Hernandez dan menemukan Hernandez sendiri yang terbunuh. Dia menyuruh anjingnya Raylan untuk tetap di tempat. Lalu Norman mengambil peralatan-peralatan Hernandez dan menyuruh anjingnya Raylan untuk menuntun jalan menuju tempatnya Raylan. Dari sini anjingnya Raylan pun menjadi anjingnya Norman. Terlihat Phoenix yang sadar kembali dan siap-siap mau dioperasi bersama ibunya. Dokter mengatakan kalau dia harus membedahnya saat dia masih bernafas, sehingga dia bisa mengambil jantung yang masih hidup. Di sisi lain, Dodi bilang ke temannya kalau perbuatan mereka di sana itu salah. Namun Budi beralasan kalau Josephine itu juru masak narkobanya. Jika dia mati, tidak ada produk. Tidak ada produk, tidak ada dia dan kawan-kawan. Namun Dodi melihatnya kalau itu tetap salah. Ketika mau dibedah, tiba-tiba terjadi mati lampu. Budi pun memeriksanya lalu mengaktifkan kembali listriknya dan ternyata di sampingnya sudah ada Norman. Teriakan itu didengar oleh Raylan, lalu dia melihat mantan anjingnya kembali ke tempat makanannya. Raylan pun menyadari kalau gara-gara mantan anjingnya, Norman bisa ke hotelnya, dan sontak membuatnya menyuruh anak buahnya yang lain untuk membunuh Norman. Mereka ke sana lalu melihat Norman yang tergeletak. Pergerakan mereka membuat air bergelombang menuju Norman dan langsung dirasakannya. Dodi tidak seperti yang lain dan dia tidak suka kalau Raylan mau membunuh anaknya sendiri. Dodi pun memberitahu kalau ada tangga di belakang Norman yang bisa mengarahkannya langsung bertemu Raylan dan kawan-kawan yang akan kabur dari hotel. Mendengar itu, Norman pun bergegas mengejar Raylan. Ketika si dokter ingin kabur dari Raylan, dia pun dibunuh diam-diam sama Norman di kegelapan. Mengetahui itu, Raylan menembak kaca hingga seluruh situasinya bisa kelihatan dengan kolam renang kosong yang sangat dalam di sampingnya. Ketika Raylan mendekati si dokter, terlihat asap keluar dari beberapa tabung yang membuat Raylan tidak bisa melihat. Kesempatan itu dimanfaatkan Norman untuk menyerang, hingga handgun-nya Raylan terjatuh. Dia ambil kembali dan langsung menembak ke sana kemari. Dan hasilnya Raylan mendengar suara tubuh yang terkena peluru. Namun ternyata yang tertembak itu adalah istrinya sendiri. Kursi rodanya Josephine pun bergerak sendiri olehnya dan kursi rodanya jatuh ke kolam, namun tangannya masih tertahan oleh borgol yang tersambung dengan Phoenix. Melihat itu, Phoenix pun mengambil golok dan ingin menebas tangan ibunya hingga putus. Namun usahanya gagal dan ia pun terjatuh bersama dengan ibunya. Raylan yang masih bertarung dengan Norman, tiba-tiba dia digigit oleh mantan anjingnya. Tapi dia berhasil menghempaskan si anjing ke sisi lain. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba dia diterkam oleh Norman, dan kedua matanya dicolok hingga dia tergeletak. Scene selanjutnya terlihat Phoenix lagi kembali ke atas dan disuruh berhenti oleh Norman. Norman bilang jangan mendekatinya dan memberitahu kalau semua ucapan ayahnya benar. Norman mengaku kalau dia adalah pembunuh, pemerkosa, dan bukan siapa-siapa. Dia adalah monster. Jadi dia menyuruh Phoenix untuk pergi darinya. Tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang, yaitu si Raylan yang masih hidup. Ketika mau menggorok lehernya, Raylan ditusuk dari belakang oleh Phoenix dan dia pun jatuh ke kolam hingga tubuhnya terjatuh di samping Josephine.
Phoenix selanjutnya ingin menyelamatkan Norman, tapi Norman bilang kalau Phoenix sudah menyelamatkannya. Hingga akhirnya tangannya pun tergeletak. Terlihat Phoenix yang berhasil keluar dari hotel dan langsung ke penampungan Covenant. Dia menanyakan ke teman sebayanya, masih adakah tempat untuk satu orang lagi? Temannya menjawab masih ada. Lalu temannya bertanya, siapa namanya? Phoenix menjawab kalau dia bernama Phoenix. Di post credit scene kita diperlihatkan anjing Norman menjilati tangan Norman. Dan terlihat jari tangan Norman yang masih bergerak sangat pelan. Dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Silahkan like dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!